Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada karena kebaikan Tuhan tentunya ya. Hari-hari yang boleh kita lewati menjadi bagian bagaimana Dia berkarya nyata di dalam hidup kita. Saat ini saya mengundang semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau berdiam diri di hadapan Dia. Kita tahu bahwa ada banyak perkara, ada banyak hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan dengan berdiam diri, tenang di hadapan Tuhan, kita mau mengingat kembali bagaimana Tuhan itu baik. Kadangkala tanpa kita sadari, kita melewati hari-hari kita sepertinya tanpa Tuhan. Biarkan hari ini kita boleh tunduk dan takluk di hadapan Dia, karena kebaikannya, karena kasihnya, karena perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk hidupmu. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk orang tuamu. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk anak-anakmu. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk saudara-saudaramu. Bersyukurlah untuk Tuhan untuk setiap pekerjaanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk nafas hidupmu. Bersyukurlah untuk Tuhan untuk perkara-perkara yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah segala hormat kita, segala pujian kita boleh naikkan ke hadapan Allah yang besar. Biarlah pujian kita menjadi nyata, penyataan iman kita bahwa sungguh Engkau Tuhan Allah yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya.
Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih, dan kami mau menghormati Engkau karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saya mohon untuk Pendeta Nelson boleh membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Satu-satunya yang layak menerima hormat, pujian, kemuliaan adalah Engkau sendiri Tuhan, yang menjelma menjadi manusia, yang kemudian rela mati disalibkan karena dosa-dosa kami, yang kami peringati pada hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena melalui salib itulah kami semakin memahami nilai diri kami sebenarnya di hadapan Tuhan. Sangat berbeda dengan nilai diri yang diberikan oleh dunia ini. Engkau menebus kami dengan menyerahkan nyawamu. Engkau rela melakukan itu semua demi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya pada peringatan hari kematian-Mu di Jumat Agung ini, kami memandang kepada salib itu sendiri dan melihat belas kasihan Tuhan di sana terhadap diri kami. Karena itu biarlah kami semua boleh dihimpunkan di dalam sehati, sepikir, sejiwa, seroh untuk menyembah Tuhan kami yang maha tinggi, maha mulia, yang tidak terbatas. Dan biarlah kiranya Tuhan, ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tentu menjadi satu bagian yang mengingatkan kita Jumat Agung, bagaimana Tuhan mati untuk kita. Satu harga yang luar biasa, Dia berikan nyawanya untuk kita. Siapakah kita sehingga kita ini dibuat berharga oleh Tuhan, ya? Kita tahu bahwa melalui kematiannya di atas kayu salib yang kita peringati hari ini, gitu ya, penderitaan yang Dia berikan untuk kita, darah yang Dia berikan untuk kita, kesakitan yang Dia berikan untuk kita, penghinaan yang Dia berikan untuk kita, hanya supaya kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Tentu ini menjadi harga yang mahal yang Dia berikan buat saya dan saudara. Dan kita tahu bahwa ada kuasa di dalam darahnya. Satu pujian berkata, ada kuasa di dalam darah Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Amin. Katakan, ada kuasa dalam darahnya. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Iya, ada kuasa di dalam darah Anak Domba Allah. Darah yang tercurah
dari setiap hal yang Dia kerjakan untuk kita. Kita akan angkat pujian ini lebih cepat lagi, dan saya ingin jemaat boleh menaikkan pujian ini bersama-sama. Ada kuasa di dalam darahnya. Pengorbanan Tuhan tentu tidak perlu membuat kita mempersembahkan persembahan-persembahan yang lain, karena satu, pribadi Kristus cukup untuk menebus semua dosa manusia. Hari ini saya memberikan kesempatan untuk rekan-rekan yang tentunya kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang mau menyaksikan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Saya percaya semua punya pengalaman gitu ya. Tapi mungkin ada yang mau berbagi bagi kita pengalaman. Ada? Ya, saya sedikit mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang mungkin orang pikir itu hal yang sederhana gitu ya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan bekerja di dalamnya. 2 hari kemarin itu di sekolah itu ada kegiatan yang namanya Bless Camp. Kegiatan Bless Camp ini kegiatan retreat gitu ya. Retreat untuk kelas 7, 8, dan 9. Dan karena masih belum semuanya PTM gitu ya, PTMT, jadi kita mengadakannya secara online. By Zoom semua anak-anak kelas 7, 8, dan 9. Tetapi yang ambil bagian pelayanan itu streaming gitu ya, jadi live langsung. Karena yang PIC-nya itu sebenarnya bukan saya, tetapi karena dia resign dan mengundurkan diri gitu ya, sehingga mau tidak mau semua yang berkaitan dengan kerohanian pasti akan kembali lagi ke saya gitu. Jadi saya ambil alih semuanya, backup semuanya, dan peralatan itu sudah selama kira-kira 2 tahun lah ya, 2 tahun selama pandemi itu jarang kita pakai gitu ya, semua perlengkapan. Jadi semua coba disiapkan gitu ya, dengan bagian IT, rekan-rekan semua gitu ya. Kemudian ada juga siswa yang terlibat di dalamnya. Semua sudah disiapkan. Pada itu 2 hari. Hari pertama itu semuanya berantakan. Ya, kenapa? Karena suaranya rebek, putus-putus, internetnya itu sangat low gitu ya, sangat sinyalnya itu jelek sekali gitu ya, hanya dapat 9, bayangkan saja gitu ya, dan semua harus menggunakan. Saya bilang, wow, luar biasa gitu ya. Pujiannya semua anak-anak teman-teman murid yang terlibat di dalamnya udah mainnya bagus di studionya gitu ya. Tapi yang dihasilkannya tidak baik. Akhirnya sampai pulang harus lebih lama lagi karena persiapan untuk esok harinya supaya jangan terjadi. Plan B-nya adalah direkam. Tapi kalau direkam ini alatnya tidak memungkinkan gitu ya. Jadi harus gimana gitu ya, sampai semua diatur semua, akhirnya dapat penyakitnya apa, hari kemarin penyakitnya A, hari yang kedua penyakitnya B, semuanya seperti itu. Sampai hari kedua sudah mau akhirnya tidak bisa direkam, dan kita berdoa semua, ya sudah, ketika dicoba lagi semuanya sudah oke. Oke itu hari itu kan Selasa Rabu gitu ya. Hari Selasa sore saya pulang lebih larut karena harus mempersiapkan, dan semuanya sudah oke.
aduh berharap besok tidak ada masalah gitu ya. Kemudian esok hari mulai semuanya, persiapan semuanya, ketika kita akan mulai rebek lagi Bapak Ibu. Bayangkan, aduh gitu mana ya, putus-putus, internetnya udah nggak ada masalah gitu ya. Kita plan B-nya kemudian kita pakai kuota kalau misalnya wifi-nya tidak memungkinkan gitu ya. Rebek lagi. Saya hanya saat itu saya nggak tahu harus seperti apa. Saya nggak tahu IT, saya nggak tahu sound, saya nggak tahu. Semua teman-teman yang sudah yang expert di situ juga nggak tahu kenapa gitu ya. Kemudian saya mengundurkan diri dari teman-teman yang lain. Saya mengambil waktu, saya mengambil masuk di dalam satu kelas yang kosong gitu ya. Saya berdiam diri, saya hanya bilang itu 10 menit sebelum mulai acara, saya hanya bilang, Tuhan kemarin sudah kacau gitu ya, dan itu di luar kekuasaan kita. Kemarin Tuhan izinkan, nggak tahu kenapa gitu ya. Terus saya bilang, masa sih Tuhan hari kedua akan seperti itu lagi? Saya minta Tuhan, saya bilang gitu sama Tuhan, nggak tahu pokoknya gimana caranya, saya nggak ngerti. Tuhan, saya minta hari ini nggak rebek, saya bilang seperti itu ya. Saya minta semuanya lancar. Saya nggak tahu apakah saya bisa menikmati ketidakrebekan itu hari itu, tetapi saya hanya berkata, Tuhan, saya hanya minta hari kedua semuanya dilancarkan. Hari kedua tolong Tuhan, pujiannya nggak lama, masa sih rebek juga gitu ya. Tuhan punya banyak cara. Udah pokoknya nggak tahu gimana caranya Tuhan, saya serahin sama Tuhan. Saya bilang seperti itu. Saya keluar dari kelas itu menuju lagi ke studio. Saya lihat semua teman-teman masih colok sana colok sini, puter sana puter sini gitu ya. Tapi saya hanya bilang, saya sudah menyerahkan semuanya sama Tuhan. Nggak tahu, kalaupun masih harus rebek lagi, itu di luar batas kemampuan saya, dan saya sudah meminta sama Tuhan, dan Tuhan berkehendak kalau masih rebek, ya saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi akhirnya 3 menit atau 5 menit sebelumnya semua tiba-tiba clear. Suaranya clear sampai gitu ya. Suaranya clear. Coba lagi karena harus dicek dengan by Zoom gitu ya. Clear, semuanya clear gitu ya. Saya hanya bilang, Tuhan terima kasih gitu ya. Kadang-kadang Tuhan itu kayaknya punya sense of humornya tuh luar biasa ya. Buat orang deg-degan gitu ya, buat orang kayaknya khawatir, buat orang panik, tetapi ada satu keseimbangan di detik terakhir. Tuhan bisa buat sesuatu yang kadang-kadang memang itu kita tidak bisa kerjakan apa-apa. Ini saya melihat bahwa di dalam setiap perkara, di dalam setiap hal, apapun itu, saya sangat yakin dan saya sangat percaya bahwa Tuhan melihat, Tuhan bekerja, dan Tuhan mau menolong kita. Tapi ada bagian-bagian di mana Tuhan jauh lebih tahu apa yang harus Dia kerjakan dan apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali diingatkan, kalau yang terbesar, kalau yang termulia ya, ketika Dia mengerjakan di kayu salib itu, nyawa itu Dia berikan buat kita. Apa sih yang tidak Dia kerjakan buat kita? Yang terbaik, yang paling berharga Dia berikan buat kita. Luka yang menganga, darah yang tercecer, air mata yang tercurah, duka yang mendalam, bahkan kematian yang nyata, semua seakan menjadi kekalahan yang telak. Namun lihatlah Sang Anak Manusia yang membuktikan keperkasaan, kasih, dan kuasanya. Semua menyatakan kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ada tempat yang mulia, bagaimana anugerah itu diberikan buat kita. Satu pujian berkata, ada tempat yang mulia, karena kuasa salib itu menghantar kita melihat kebaikannya. Kuasa salib itu memberikan kemenangan buat kita. Kau berikan
sebagai ganti dosaku. Benar Tuhan, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami kembali mengingat bahwa ada tempat yang mulia, ada tempat yang luar biasa. Bagaimana Engkau mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kita angkat pujian ini sekali lagi. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di ketika kami boleh merasakan ada banyak luka dalam hidup kami, ada kekosongan dalam hidup kami Tuhan, ketika kami merasa bahwa kami sendiri, ketika kami merasa bahwa kami tidak ada apa-apanya, ketika kami merasa bahwa tidak ada hal baik yang kami terima, ketika kami merasa bahwa tidak ada orang yang mengasihi kami, ketika kami merasa bahwa kami selalu dipersalahkan, ketika kami merasa hal-hal itu di dalam hidup kami Tuhan, biarkan hari ini kembali kami boleh tahu bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang hadir bagi kami, Allah yang tidak meninggalkan kami, dan Allah yang selalu menghangatkan hidup kami dengan pelukan-Mu yang luar biasa. Tuhan, sebelum kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan, mari Tuhan tolong kami, untuk kami boleh terus melihat bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah. Kunyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau
Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Kepada hambanya saya persilakan. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama memperingati hari Jumat Agung pada saat ini. Kami lihat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan untuk kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang pagi hari ini berbicara kepada kami masing-masing. Ketika mendengar firman Tuhan, boleh firman Tuhan ini kembali meneguhkan kami, mengingatkan kami, bahkan memberikan semangat kepada kami, sukacita kepada kami, karena kami tahu Yesus Kristus sangat mengasihi kami, Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan juga biarlah Tuhan juga Roh Kudus-Mu yang bekerja, Tuhan, sehingga boleh
firman-Mu tertanam dalam hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih pada saat ini. Seperti Bu Ade bilang tadi, bagaimana teknologi ya. Saya udah mempersiapkan PowerPoint, tapi ya PowerPoint-nya macet. Jadi itu hal yang boleh dikatakan kita jangan mengandalkan PowerPoint ya. Sehingga ya kita mengandalkan Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana kita merayakan Jumat Agung. Pasti seluruh dunia merayakan Jumat Agung, bagaimana tentang kematian Yesus. Pada saat ada suatu kematian, di sana pasti ada suatu penyelidikan. Kenapa mati? Apa latar belakangnya? Kenapa dia mati? Ini yang dilakukan oleh polisi. Bagaimana mereka melihat latar belakang kenapa seseorang itu mati. Sehingga perlu kita saat ini juga merenungkan. Sehingga pada saat saya baca dalam Lukas 22, satu orang bisa baca. Lukas 22 ayat 3, di sana satu latar belakangnya. Yang ketemu satu orang bisa baca Lukas 22 ayat 3. Yang seterusnya. Maka masuklah iblis, katakan. Iblis masuk kepada Yudas Iskariot. Kalau kita lihat bahwa Yudas itu adalah seorang murid Yesus yang sudah bersama-sama Yesus selama 3 tahun kalau kita lihat di sana. Bahkan kalau kita lihat Yesus mempercayakan Yudas sebagai bendahara di sana. Yang luar biasa, itu kepercayaannya. Tetapi dikatakan ketika itu masuklah iblis. Kalau kita telusur, iblis ini tinggal diam. Dari Kejadian sampai terus diikuti sampai Matius pasal 4. Iblis itu selalu berperan. Bahkan juga pada saat murid Yesus Petrus dikatakan, "Hei iblis, keluar daripada Petrus." Hal inilah membuat latar belakang Yudas ini, sehingga Yudas ada bersepakat. Dengan apa? Dengan mahkamah agama. Ini peranannya. Sehingga pada saat itu kalau kita lihat bagaimana setelah Yudas dirasuki setan, dimasuki oleh iblis, maka kita lihat perjalanannya. Perjalanan pertama apa? Ketika Yesus mengadakan perjamuan bersama-sama murid-muridnya. Di situ sebenarnya Yesus sudah mengingatkan Yudas. Dan juga setelah berangkat dari sana, di situ pada saat Yesus setelah perjamuan kudus, Yesus pergi ke taman Getsemani. Untuk apa? Berdoa. Membawa murid-murid. Di taman Getsemani situlah boleh dikatakan bagaimana Tuhan Yesus menghadap berdoa untuk Bapa. 3 kali dia berdoa. Karena apa? Karena dia melihat akan peristiwa yang akan dihadapi. Peristiwa yang akan dihadapi, dia berdoa. Dia mengatakan, kalau boleh, Bapak biarlah cawan ini daripadaku. Tapi satu hal, kehendak-Mu yang jadi. Murid-murid yang dia bawa itu semua tidur. Sehingga kata-kata, enggak mampulah kau bertahan. Hanya sebentar. Ketika dia berkata lagi, kalau boleh Bapak, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kehendak-Mu yang jadi. Ketiga kali dia berdoa, dia lihat murid-muridnya datang. Datanglah boleh dikatakan Sahenry. Datanglah pasukan itu. Nah di sana Yudas hadir. Yudas apa? Mencium Tuhan Yesus. Itu tandanya. Ada kesepakatan di sana ketika itu sebenarnya
prajurit-prajurit itu enggak mengenal Tuhan. Tetapi dia arahkan oleh Yudas. Dia digiring. Ketika digiring di sana boleh dikatakan dibawa ke mahkamah agama. Mulai dia diadili di sana. Diadili di sana, ditanya. Setelah dia dibawa ke Pilatus. Sehingga Pilatus mengatakan, ini tidak ada salahnya. Setelah dibawa ke Pilatus, dibawa ke Herodes. Wah ini. Di sana ditanya lagi. Tidak mendapatkan kesalahan. Dibawa lagi ke Pilatus. Akhirnya ada dua pilihan yang dikatakan. Barnabas dan juga Yesus. Semua memilih apa? Barnabas. Di saat itulah boleh dikatakan Mahkamah Agama mengatakan, apakah engkau Mesias itu? Dikatakan, engkau sendiri yang mengatakan, oh aku Mesias. Pada saat itu boleh dikatakan, imam besar itu merobek jubahnya. Mulai dari situ salibkan dia. Disitulah mulai penderitaan Yesus. Dia ditangkap di sana. Dia boleh dikatakan dicambuk berkali-kali. Cambuknya itu ada logam. Pada saat dicambuk, ditarik dagingnya ke bawah. Dicambuk, ditarik sampai 36 kali. Kalau kita lihat cambukannya itu luar biasa. Karena itu dikatakan dalam Yesaya 53. Bagaimana penderitaan, bahkan dikatakan orang melihat mukanya tidak dikenal karena penderitaannya. Dia diludahi di sana. Dia diejek di sana. Bahkan ada boleh dikatakan berkata-kata yang tidak baik. Penderitaan itu dialami. Sampai disuruh memikul salibnya. Kalau saya lihat bagaimana prosesnya cepat sekali. Proses pengadilan itu sangat cepat sekali. Ya di sana boleh dikatakan membawa salibnya. Bahkan pada saat itu dia jatuh. Simon Kirene yang menolong. Kalau kita bahas di sana. Nah pada saat di sana. Setelah tiba di gunung Tengkorak. Dia dibaringkan. Aku tangannya sedemikian rupa. Pasti pada saat orang dipaku tangannya pasti sakit. Kakinya dipaku. Tetapi kedua penjahat itu enggak juga dipaku. Tapi hanya Yesus. Dihina Indri dikatakan. Inilah raja orang Yahudi. Ini suatu penghinaan. Penghinaan yang dibacakan ini. Sehingga apa yang dikatakan. Setelah dia disalib dia mengatakan. Ada 7 perkataan Yesus di sana. Yang perlu kita pahami. Yang perlu kita renungkan di sana. Setiap kata-kata itu sebenarnya adalah untuk apa? Menggenapi nubuatnya yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan pada saat pertama dikatakan. Ampuni mereka Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Karena yang semua yang melakukan penyiksaan, yang melakukan penganiayaan adalah boleh kata di dalamnya adalah iblis. Karena iblis merasuki Yudas. Sehingga iblis itu boleh dikatakan ingin mempermalukan Yesus di sana. Karena itu ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena iblis ingin menghancurkan Yesus di sana. Sehingga kalau lihat di sana iblis, peranan iblis di sana. Karena iblis memasuki
Yudas saja bisa, yang sudah kenal Yesus bisa aja dimasuki. Apalagi orang-orang yang tidak kenal Yesus. Maka dikatakan di sana, ada kejahatan, ada kecemburuan, ada kebencian. Kebencian itu yang mereka tumpahkan kepada Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang ini, yang menghancurkan, sehingga ada kebencian itu datang. Saya pikir dari aplikasikan dalam hidup kita. Sering kita juga mengalami seperti itu. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Kita sudah kenal pada saat kita lalai. Pada saat kita enggak berjaga-jaga, si iblis bisa mengambil peran. Sehingga kita bisa menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Sehingga pada saat kita menghadap dia, bukan dia yang berkata-kata, tapi iblis yang ada di dalam dirinya yang senantiasa ingin menyakiti orang lain. Karena itu kalau pada saat kita punya masalah, pergumulan, ada orang yang menyakiti kita, sebenarnya bukan dia yang ingin menyakiti, tapi si iblis yang ada dalam dirinya ingin menyakiti kita. Sehingga apa reaksi kita? Ampuni mereka, Tuhan. Gak tahu mereka itu ngomong apa ke kita. Ini salahnya. Pada saat Anda mempunyai, ada peluang Anda berikan, iblis juga bisa membisikkan. Ini satu hal yang saya lihat, saya pelajari. Bagaimana iblis itu senantiasa terus bekerja sampai saat ini. Untuk apa? Menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iblis juga ingin menghancurkan Yesus Kristus, tapi dia menang. Jadi kita bagaimana kita menghadapi kehidupan ini? Ini digambarkan juga di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau saya baca bagaimana dikatakan, pada saat Yesus disalib, prajurit-prajurit itu mengundi untuk dibagi-bagi jubah Yesus. Yesus melihat. Jadi pengampunan itu perlu. Pada saat kita disakiti orang lain, ampuni mereka Tuhan. Enggak tahu mereka apa yang berbuat, sehingga saya sakit hati. Itu kan harusnya kita sebagai orang Kristen, sehingga kita enggak dendam kepada siapapun. Ya kan? Enggak ada rasa sakit hati di dalam hati kita. Walaupun kita dihina, walaupun kita diejek, kita katakan, ampuni mereka Tuhan. Kata pengampunan itu sungguh luar biasa. Di hari Jumat Agung ini kita mau melepaskan pengampunan. Kita mau mengampuni orang yang menyakiti kita. Kan ampuni kan. Kita sebagai manusia, Petrus juga mengatakan itu. Ketika dikatakan, sampai berapa kali aku mengampuni? Matius 18 dikatakan di sana. Apakah cukup 3 kali katanya? Tidak, kata Tuhan. 10 kali, 7 kali, 7 kali. Tidak ada batas pengampunan. Jadi kalau Anda tidak mau mengampuni, maka Anda boleh dikatakan memelihara. Memelihara apa? Iblis yang ada dalam hatimu. Ya kan? Apakah Anda mau memelihara iblis dalam hatimu? Kalau ada kebencian, katakan Tuhan, saya tidak mau. Ini perlu kita paham. Karena itulah dikatakan dalam itu, semua sudah ditanggung oleh dosa-dosa kita sudah ditanggung. Cuman kita, apakah kita mau membereskan? Karena tiap tahun kita memperingati Jumat Agung. Ya kan? Apakah kita sudah melepaskan semua akar pahit yang ada di dalam diri kita? Kita katakan, Tuhan, ampuni mereka. Dia sudah menyakitin saya, Tuhan ampuni. Saya gak ada lagi
umpamanya yang saya salah ke orang itu, kalau saya merasa ampuni, ya kan, saya tenang, ya kan. Kalau Anda umpamanya menyimpan dendam itu, Anda rugi sendiri. Kenapa? Itu menjadi beban. Yang pertama, kenapa alasannya? Katakan ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang karena iblis di belakang itu semua. Yang kedua, kalau kita lihat, kedua penjahat itu kenapa Yesus hanya mau berkata kepada seseorang yang sebelah kanan, sebelah kiri. Kenapa? Karena yang sebelah kiri itu mengejek Tuhan Yesus. Mengolok-olok Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam kitab, ya kan? Ia menghina Yesus. Sehingga orang yang mengejek Tuhan Yesus bungkam, nggak mau menjawab. Ya kan? Kalau kita perhatikan, kalau yang mau mencoba Yesus, nggak mau Yesus menyampaikan sesuatu. Buktinya kepada penjahat yang satu. Tetapi kenapa kepada penjahat yang kedua, dia mau berkata, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Itu kata-katanya. Kepada penjahat yang sebelah dia tidak mau bicara. Kepada yang di kanannya dia mau bicara. Kalau ada kebencian, kalau ada sesuatu kedagingan yang ada, Yesus nggak mau bicara kepada kita. Tapi kalau kita mau terbuka kepada Yesus, Yesus menjawab. Kadang orang, kenapa Yesus nggak menjawab saya? Kenapa ini? Ini masalahnya. Kita nggak menghargai Tuhan dalam hidup. Penjahat yang sebelah kiri itu nggak menghargai Tuhan. Dia mengejek Tuhan. Kalau engkau yang Mesias, katanya, selamatkanlah dirimu dan juga kami, katanya. Ini satu hal. Yesus nggak mau menanggapi. Yang menanggapi siapa? Orang yang satu. Nggak tahu, kita sama-sama menderita, gitu kan? Terus apa katakan? Ingat saya Tuhan. Kalau engkau ini, kata dia hari ini juga. Kalau Anda, kalau kita tidak menghargai Tuhan, Tuhan tidak mau bicara dengan kita. Kalau kita katakan, Tuhan, tolong saya, Tuhan menolong. Tuhan tahu apa isi hati yang sehingga itu hari ini juga, itu kata kedua. Bagaimana Yesus mengatakan hari ini juga. Ini atas luar biasa. Keselamatan diberikan. Di dalam penderitaan Yesus, dia masih menghiraukan dan juga memperhatikan orang. Sehingga dia katakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Wah, luar biasa. Yang sebelahnya enggak. Kita mau mencurahkan segala sesuatu. Perkataan yang ketiga ini, kata, setelah Yesus juga dalam penderitaan, disalibkan. Di sana ada Maria, ibunya. Dia katakan, ibu ini anakmu. Ibu ini anakmu. Maka dia katakan bahwa Yesus dia memperhatikan ibunya yang melahirkan dia. Sehingga katakan, ini ibu anak adalah rasul. Hubungan itu terus dijalin. Sehingga apa? Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes. Dia perlu memperhatikan
orang yang membesarkan dia. Memerhatikan bagaimana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya terus menjalin hubungan. Ada sesuatu komunikasi dengan satu hal yang kalau kita lihat bagaimana terus dikatakan relasi itu terus berjalan. Ini satu hal yang ketiga ini. Jadi kita, kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Supaya kita yang hidup ini terus mengasihi dan juga memperdulikan orang-orang yang mengasihi kita. Kan? Ibu Yesus ini sampai dia menangis. Dia mengikuti terus, air matanya mungkin sudah habis. Dia melihat bagaimana penderitaannya. Walaupun Maria sudah tahu bahwa dia adalah Tuhan. Tapi dia tetap terus mengikuti dia. Dia lihat ibu ini anak. Saya lihat sana, kita harus menghargai orang tua kita. Ya, ini satu pelajaran yang diberikan. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, Yesus mengatakan, ibu ini anakmu yang sudah menderita. Harusnya dia melihat ada sesuatu hal yang dia kirim ke sana supaya ada kebersamaan. Luar biasa. Ini yang kita renungkan, bagaimana Yesus sangat memperdulikan kita. Sangat mengasihi kita. Bagaimana dia memberikan. Kalau kita melihat di sana, bahkan di sana pada saat kata-kata keempat, dia kutip dari Mazmur, dikatakan, Eli, 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 lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu semua karena apa? Karena dosa manusia itu dia tanggung. Yesus seolah-olah terpisah dengan Allah. Dia menanggung semua penderitaan itu karena apa? Karena untuk orang-orang yang dikasihi. Yaitu manusia. Karena itu dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Artinya di sana pada saat itu dikatakan. Dia tanggung semua dosa manusia. Sehingga dia merasa sendiri. Tidak satu orang pun yang memperhatikan dia. Semua orang meninggalkan dia. Murid-muridnya meninggalkan dia. Semua meninggalkan dia. Sehingga dia merasa sepi sekali. Kenapa? Dia menanggung penderitaan yang luar biasa. Nah, kadang-kadang kita, pada saat kita merasakan kesendirian, gak ada orang yang peduli kepada kita. Gak ada orang yang memperhatikan kita. Kita hidup di dunia ini merasa kita sepi. Kadang-kadang perasaan kita juga bisa gitu kan. Ada sesuatu hal. Seolah kita nggak dihargai orang lain. Kemarin khotbah tentang seorang pendeta dikatakan. Dia merasa 3 bulan ini katanya. Dia merasa sendiri. Gak ada yang memperhatikan dia. Gereja tidak memperhatikan dia. Padahal dia pendeta. Ya. Keluarga tidak memperhatikan dia. Itu perasaan dia. Bahkan di mana dia mengajar tidak memperhatikan dia. Sehingga apa dikatakan? Sehingga hidupnya
seperti nggak berarti. Tapi setelah dia menyadari, wah ternyata Tuhan memperhatikan, sehingga dia bangkit kembali. Kadang-kadang kita juga punya perasaan seolah-olah kita sendiri gitu. Kita meratapi nasib kita. Ya kan, kadang-kadang seperti ya. Terus katakan, Eli, Eli lama sabatani. Dia penuhi nubuatan di dalam Mazmur pasal 22. Ayat 2 kata, Eli, Eli lama. Nah, ini kata-kata yang boleh dikatakan arti sekali. Bagaimana perjalanan hidup kita. Jadi kalau kita sendiri, biarkan kita. Tuhan, saya berharga di matamu. Engkau telah mati untuk saya. Ini. Engkau telah pilih saya menjadi anakmu. Karena itu dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 3. Engkau sangat berharga di mataku. Dikatakan. Kita dihargai oleh Tuhan. Karena darahnya kita sudah tercurah untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Kita ini anak yang berharga. Ya kan? Ya harus Anda bangga. Menjadi anak Tuhan harus bangga. Kenapa dikatakan? Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Wah, kita anak Allah. Statusnya kita anak Allah. Kalau kita anak Allah, di mana ada di Bapa Yesus, di situ ada kita nantinya. Kita bersama dengan Yesus. Ya, apapun ya, bentuk kita itu anak Allah. Ya, ya. Walaupun saya pendek gemuk, saya anak Allah. Ya kan? Saya bangga. Tapi sebelum saya menerima Yesus, saya minder gitu. Saya nggak percaya diri. Tetapi setelah saya tahu saya anak Allah, wah saya sangat berharga. Saya gambaran Allah. Saya gambar Allah ini, ya kan? Yang hidup, yang bisa dilihat orang. Iya, luar biasa. Jadi kalau kita anak Allah, wah, orang yang berharga. Ya. Orang anak presiden aja dikawal, ya kan? Ya, dilindungi. Orang kita juga. Kita sebagai anak Allah itu harus bangga. Jangan kita minder. Ya kan? Kadang-kadang itu. Merasa minder gitu. Tapi kita tahu status kita. Anak Allah, hei katanya. Anak Allah, hei gitu kan. Ini kita semangat bahwa kita anak Allah. Ya kan? Bukan anak hamba lagi. Kalau kita dulu anak hamba, karena kematian Yesus kita menjadi anak Allah. Status kita dikembalikan. Kan? Kenapa saya bilang kita menjadi anak Allah? Karena itu pada saat dalam kejadian pasal 6. Ketika Tuhan menyesal menciptakan manusia. Karena itu boleh dikatakan anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia menjadi teman hidupnya. Artinya apa? Tuhan. Sehingga apa dikatakan? Rohku tidak selama lagi tinggal di dalam diri manusia. Akhirnya roh Tuhan diambil dari diri manusia. Sehingga buatlah air bah. Dibuat air bah sehingga hanya Nuh yang diselamatkan. Nah, roh Allah itu dikembalikan di dalam perjanjian baru. Yesus Kristus yang datang ke dunia. Setiap orang yang percaya kepada dia. Dikasih roh Allah di dalam dirinya. Karena itu dalam Galatia pasal 4 ayat 6. Karena kamu adalah anak, maka Allah mengutus roh anaknya ke dalam hatimu. Yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi pada saat kita menerima Yesus, kita langsung Bapak kami yang disuruh. Ya, kalau dulu sebelum saya bertobat nggak bisa berdoa. Ya kan? Abang saya dulu, nenek saya, abang saya dulu, ya yang sekarang almarhum. Kalau mau tahun baru itu dicatat doanya. Disuruh nenek saya baca, dicatat-catat, baru dia berdoa. Ya kan?
Karena apa? Belum ada roh di dalam dirinya. Tetapi saya juga setelah saya menerima Yesus, tanpa diajari saya bisa berdoa, Bapak kami yang di surga. Gak usah diajari. Doa itu gak usah diajari. Pada saat ada Yesus dalam diri kita, kita langsung bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Inilah. Kalau kita merasa ditinggal, kita datang kepada Tuhan. Jangan kita kasih peluang kepada iblis. Untuk apa? Menghancurkan diri kita. Ya kan? Yudas memberi peluang kepada iblis. Sehingga iblis itu masuk. Kalau Anda mulai gelisah, jangan mau pikir Anda pasti dibisikkan. Gelisah. Ya kan? Coba kalau Anda marah, semakin dibisikkan. Oh, ayo, marah lagi, marah lagi, marah lagi. Oh, semakin kita. Coba kalau anak kita itu, kadang-kadang ya, makin kita dipanasin. Aduh, gitu kan. Ini iblis kita kasih peluang. Ya. Kalau kita jengkel udahlah. Tuhan terima kasih, tolong saya Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan sebenarnya. Ya kan? Supaya apa? Supaya jangan iblis itu langsung gitu, membisikkan terus. Kalau pada saat mau khawatir kita, aduh gimana ini? Gimana ini? Minyak goreng naik, bagaimana ini? Ya langsung berdoa. Tuhan, dalam Yesus gitu kan. Supaya kekhawatiran itu tidak ada gitu kan. Walaupun minyak goreng berapapun, pasti dipelihara Tuhan gitu kan. Amin gitu kan. Nah kita jadi gak khawatir. Kadang-kadang itu iblis terus. Gimana ini? Gimana ini? Sehingga apa? Kekhawatiran itu menekan kita. Sehingga kita gak percaya kepada Tuhan. Inilah pekerjaan iblis. Ya, memang ini pekerjaan iblis. Yang membuat kita ketakutan. Membuat kita. Nah, inilah kenapa Yesus katakan Eli, Eli lama sabachthani. Kita bahas nomor 5. Dikatakan. Saya haus. Saya haus. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena di sana dikatakan. Dia disalibkan di gunung. Bagaimana panas terik matahari. Bahkan penyiksaan ada dalam dirinya. Bahkan darahnya sudah bercucuran. Dari tangan. Dari kepala, dari kaki. Saya haus katanya. Tapi apa yang dikasih? Prajurit ini mengasih apa? Anggur asam. Culukan. Penderitaan kehausan. Ini juga bagaimana Yesus adalah manusia 100%. Manusia dia tidak mengambil kealahannya. Kalau dia Allah dia lepas. Bisa kan? Untuk apa dia mengatakan seperti itu? Untuk memberi contoh kepada kita. Bahwa apa? Bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas seperti yang dihadapi oleh Yesus Kristus. Bagaimana di tengah-tengah kehausan kita. Rasakan bagaimana sekarang ini manusia haus. Bukan haus kebenaran. Tapi manusia sekarang ini haus akan apa? Haus akan jabatan. Haus akan segalanya. Kekayaan, haus semuanya dikejar manusia. Ya dikatakan. Haus enggak ada mau minum air asa, anggur asa. Siapa yang mau? Kan? Siapa yang mau? Enggak ada. Orang itu pengennya yang enak-enak. Ya kan? Kalau enggak enak jadi nyesal. Ya kan banyak itu kan? Ya kan? Kalau enak enggak nyesal dia. Kadang-kadang gitu. Ada seorang ibu. Ibu ini pernah curhat gitu kan. Ya kan? Dia menyesal ke suaminya. Padahal udah banyak anaknya. Ya kan? Untung, kenapa saya harus nikah dengan ini katanya. Padahal ini yang paling jelek katanya. Pacar-pacar yang dulu udah pangkatnya sudah gede katanya.
Udah ada tentara, udah ada ini, udah ada pejabat. Padahal ini hanya tentara katanya. Tentara garis kuning lagi gitu kan. Ya kan? Nyesal dia. Padahal udah banyak anaknya. Hanya masalah. Ya kan? Haus karena apa? Haus semua orang saat ini. Haus karena apa? Karena jabatan. Nah, itu haus. Itu banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena kehausan. Itu dikatakan. Kenapa kita bandingkan seperti yang Bu Ade bahkan tentang Yohanes pasal 4 tentang Maria. Dikatakan perempuan Samaria haus akan air. Ya. Yesus haus. Sehingga dikatakan kalau engkau minum airnya yang kuberikan engkau tidak haus lagi. Ya ini sama. Ini membuktikan bagaimana kita lihat kehidupan Yesus. Kita melihat luar biasa penderitaan. Keenam itu dikatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini mereka ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya ada penyerahan total dalam hidup ini. Ada penyerahan yang luar biasa dikatakan. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus tahu kapan dia mati. Siapa di sini yang tahu mati? Angkat tangan. Nggak tahu kan? Yesus tahu kapan dia mati. Ini luar biasa. Setelah kelima, keenam, orang kata ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Artinya dia mengakhiri apa yang dia tugasnya diakhiri dengan baik. Bagaimana katakan? Setelah itu luar biasa. Kita harus menjalani hidup ini. Katakan Tuhan, saya serahkan hidupku kepadamu. Ini sebenarnya yang dituntut oleh Tuhan. Hidup kita serahkan kepada Tuhan. Hidup kita serahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Ternyata hidup ini, saya pikir hanya sementara. Ya kan? Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Ya kan? Saya pikir kita hidup ini hanya memikirkan kampung tengah ini ya. Perut ini ya kan? Ya kan? Yang udah gemuk pengen kurus. Yang kurus pengen gemuk. Ya, ada teman saya itu kan. Teman saya satu dosen juga dikatakan, kalau engkau kurus muda katanya. Coba di sini kurus muda katanya. Kalau engkau seperti yang dikatakan biara katanya. Kalau engkau suka dengan makanan ini katanya. Ini cari makanan yang enggak kau sukai. Kamu akan jadi. Kalau makanan yang sukai enak enggak? Enak. ini dagingnya. B2 apa? Ya, kalau sehari makan, kalau ini bonteng segala macam itu kan. Dia lari ke bonteng. Oh iya, makan di bonteng katanya. Ya, dalam 3 bulan katanya. Berat badannya turun 14 kilo. Wah, luar biasa. Ya, Anda kalau mau diet jangan siksa. Makanin bonteng aja langsung kurus. Ya kan? Siuk-siuk Anda kan. Pagi sore. Ya, dia makan hanya bonteng, beli 2 kilo habis itu sehari. Kurus. Ya, darah tinggi rendah. Kolesterol rendah. Nah ini kuncinya sebenarnya. Daripada capek-capek gitu kan. Diet, makanin bonteng aja jadi kurus. Nah ini yang dia lakukan. Ya kan? Jadi kita harus, jangan terlampau. Kita harus menikmati hidup ini. Karena Yesus telah menanggung semua masalah dosa kita di kayu. Ya kan? Jadi kita harus menyelesaikan. Karena itu dikatakan ke-7.
Setelah selesai, ya, dia selesai menjalankan tugasnya. Ya, dia menyelesaikan. Kita juga harus menyelesaikan apa dalam kematian Yesus Kristus pada Jumat Agung ini. Bagaimana hidup kita? Apakah kita mau diperhamba oleh iblis? Atau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Jangan berikan peluang untuk iblis untuk mempengaruhimu. Karena itu saya berkatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab apa? Sebab rohmu memang penurut, tetapi daging kita lemah. Sehingga kita berdoa. Sehingga pada saat ada sesuatu yang ingin menjengkelkan kita, Tuhan tolong saya, jangan sampai iblis membisikkan. Sehingga saya jadi hancur. Kita lihatlah keadaan saat ini. Bagaimana saat ini orang menikmati. Ya. Kalau ibadah sekarang udah lebih enak apa? Online. Ya. Sambil masak bisa ibadah. Sambil tidur bisa ibadah. Ya kan? Gak perlu bayar persembahan. Ya. Ini kan. Wah, udah beribadah kok online kita. Ya, itu kan. Kayaknya apa? Di balik itu semua apa? Ada peranan iblis. Ya kita cuekkan. Kalau kita mau beribadah ke gereja, mandi dulu, ya, nyisiran dulu, semua make up dulu, ya kan, baru pergi. Ya Tuhan. Kalau online itu santai aja gitu kan, apa, sambil angkat kaki ke atas, nggak ada hormatnya kepada Tuhan. Nggak ada hormat. Ya, mahasiswa saya pengen apa, Pak? Kuliah online aja, nggak boleh saya bilang. Sampai ngantuk-ngantuk, itu udah kebiasaan saya bilang. Anda kuliah, mau tidur, sekarang terus di depan. Ya, gini-gini mereka, sudah gini-gini. Waduh, ini pengaruhnya. Semakin untuk apa? Sebenarnya untuk apa? Orang menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, perkembangan harus kita baca. Perkembangan teknologi ini menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga kita tidak lagi enaknya saat ini. Ya kan? Jangan kira akhirnya kita akan digusur untuk menjauh dari Tuhan. Ya kan? Berita-berita itu akan apa? Mempengaruhi pikiran kita. Sekarang apa katanya? Bukan mulut lagi menjadi harimau katanya. Tangan sekarang diganti jari-jari gitu kan. Salah ketik udah masuk penjara. Nah itu kan. Ini. Jadi kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita masing-masing. Karena inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Bahwa darah Yesus telah ditumpahkan. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Tubuhnya telah diberikan, dipecah-pecahkan untuk apa? Untuk juga menebus dosa-dosa kita. Kita ditebus dengan apa? Harga yang mahal. Kita diberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Kadang-kadang yang cuma-cuma itu tidak kita hargai. Tetapi Yesus membuktikan pengorbanannya. Ya, kita mau perjamuan kudus. Kita masuk perjamuan ini, kita angkat satu pujian. Ya, lagu apa kita nyanyikan? Pak Nelson bisa maju menolong dan juga Ibu Pur bisa bantu juga untuk menyebarkan. Ya, ini perjamuan. Ya. 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 Kita angkat pujian karya terbesar. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mengatakan bahwa kematian Yesus di salib sungguhlah luar biasa.
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini kembali. Kasih yang bagaimana Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya kepada kita. Dia sudah menderita, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Bila saat ini kita akan memasuki perjamuan kudus, kita mau katakan, Tuhan, saya mau ikut perjamuan Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus, kita merenungkan kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan, supaya kita tidak mengizinkan atau memberi kesempatan untuk iblis menguasai pikiran kita. Kita mau menginginkan Yesus Kristus yang menguasai pikiran kita.
di dalam perjalanan hidup kita. Kita berdoa masing-masing. Kesempatan ini supaya kita rasakan kita mau mengikuti perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Karena sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia mengadakan suatu perjamuan dengan murid-muridnya. Ketika perjamuan itu berlangsung, dia mengambil roti. Mari kita angkat roti. Dia mengucap syukur. Dia berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Bila engkau memakannya, ingatlah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengangkatnya ke atas. Dan dia mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosamu. Ini buatlah satu peringatan. Pada saat kamu meminumnya, ingatlah bahwa darah Yesus Kristus telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita minum dalam karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus pada saat ini, di mana kami boleh kembali melihat bagaimana pengorbanan-Mu untuk kami. Biarlah kami Tuhan yang berdosa ini, Tuhan ampuni segala dosa kami Tuhan, di dalam pikiran, di dalam perkataan kami, dalam sikap hidup kami, supaya kami tetap berkenan datang kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan supaya pada pagi hari ini, sepulang dari tempat ini kami mengalami sukacita dan kedamaian, karena kami tahu Tuhan telah mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, Puji
Tuhan ya, hari ini kita kembali diingatkan. Terima kasih Pak Pendeta Saud boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Ini menjadi bagian yang tentu akan memperkaya kita bagaimana Tuhan luar biasa gitu ya. Seperti tadi dikatakan kadang-kadang kita suka merasa sendiri, suka merasa alone gitu ya. Itu juga pernah saya alami. Tapi saya selalu bersyukur, dan saya juga bersyukur diberikan suami yang bisa mendampingi, anak-anak yang sayang gitu ya. Ada sekali waktu di masa di mana saya itu sangat sedih gitu ya, bersusah hati, tapi gimana anak-anak itu boleh ngademin gitu ya, sabar, peluk saya. Oh, itu luar biasa gitu ya. Tuhan memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa sulit, susah, tapi ketika kita lihat pengorbanan Tuhan, Dia lebih dari kita gitu ya, dan Dia tahu apa yang terbaik, dan Dia pun pernah mengalami lebih dari apa yang kita alami. Oke, biarkan ini kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan pengumuman, tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan. Nanti minta tolong untuk Ibu Saud boleh berdoa untuk persembahan. Amin, Yesus. Ya, Yesus. Ya, Yesus. Amin. Selamat memberi, kiranya Tuhan yang memberkati. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah kita akan dengarkan pengumuman, silahkan. Salam Bapak Ibu. Mari kita melihat pengumuman. Ya, terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhan tadi. Kita sudah dengar bersama 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ini momen Jumat Agung, kita mengenang kembali apa yang Tuhan kita sudah lakukan untuk kita sebagai tanda kasih-Nya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk semua yang melayani, Pak Pur, Tio, juga Indria yang biasa persiapkan tempat dan yang siapkan perjamuan kudus. Ya, terima kasih untuk semua. Mari kita lihat pengumuman persembahan minggu lalu total semua 420.000. Terima kasih untuk persembahannya. Silakan lanjutkan. Ulang tahun pernikahan Pak Yopi sama Ibu pada tanggal 29 itu ya. Nah, antara mata saya antara 4 dan 9. Ya, jadi 29 April ya, ke 50 tahun. Nah, saya juga enggak tahu rasanya 50 tahun itu bagaimana. Ya, kita lanjutkan, selamat ulang tahun. Tanggal 24, nah ini yang 24 ya, ini Roni ya dan Jojo, Ibu Jojo. Pada tanggal 24 juga ulang tahun pernikahan, ya selamat ulang tahun pernikahan juga. Lanjut, Kaleb ya, ulang tahun kemarin, ya selamat ulang tahun juga. Nah, fotonya masih imut-imut nih,
sama seperti foto Haga juga, imut-imut gitu ya, waktu masih sekolah minggu. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan yang memberkati. Lanjutkan. Yang bertugas minggu depan, ya Bapak Ibu bisa perhatikan ya, semua hadir, saya kira tidak ada yang tidak hadir. Kayak kita lanjut. Khotbah Pak Yopi Ratu, Gembala Sidang kita setiap minggu di Radio Cepi 103,5 FM pukul 7 pagi. Ya, jadi sambil masak bisa didengarkan. Ya, kita lanjut. Ini topik doa kita ya, yang ada 2 orang yang lagi mengandung, Ibu Tiur sama Ibu Rosi. Ya, belum masuk di sini ya. Kita doakan Ibu Rosi ini selalu kesakitan. Ya, kadang tidak bisa tidur. Istri saya suka kontak dia karena di statusnya itu suka sakit perut katanya. Itu sudah berulang-ulang terjadi. Jadi tolong doakan juga. Karena dia juga harus dioperasi nanti, karena anak 1-2 ini juga dioperasi dulu di sesar di rumah sakit Husein Lanut di Kopo ini. Sulaiman ya di daerah situ. Kalau Tiur itu saya kira bulan 5 ya, sekitar tanggal 9 ya, kita doakanlah supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Ada topik doa lain? Tidak ada ya? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena momen ini menjadi suatu peringatan kembali bagi kami atas kasih Tuhan yang nyata, kasih yang berkorban, kasih yang sungguh-sungguh bertindak, yang dapat dilihat, dapat diraba sebagai suatu tindakan yang Tuhan lakukan demi penyelamatan kami. Kami bersyukur untuk semua. Terima kasih, kiranya Engkau menolong kami agar kami semakin menghormati-Mu, karena apa yang Kau lakukan bagi kami demi pengampunan dosa kami dan demi hidup yang kekal. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau terus berkati dalam pelayanan di kampus, pelayanan di gereja ini, juga rumah tangga. Kau berkati ibu, berkati anak-anak juga. Bahkan berikanlah teman hidup bagi anak-anak mereka, orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka juga. Kami juga berdoa untuk tim PW yang sudah memandu kami dalam ibadah ini. Tuhan juga terus memberkati, juga Infokus, juga Tuhan memberkati. Demikian pun persiapan ibadah, audio visual semua. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, berkati mereka semua. Kami berdoa untuk gembala sidang kami yang akan melangsungkan 50 tahun pernikahan mereka pada tanggal 29 nanti. Tuhan memberkati supaya ini menjadi satu momen bahagia dan juga berbagi pengalaman bagaimana bisa bertahan di tengah-tengah kondisi yang begitu banyak sekali terjadi perceraian. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan, terus berkati anak-anak, cucu-cucu, para mantu semua. Kami bawa dalam doa supaya Tuhan memberkati mereka. Juga untuk Roni yang akan berulang tahun pada tanggal 24 pernikahan bersama istri, Tuhan juga memberkati keluarga ini supaya mereka terus merajut rumah tangga mereka dengan kasih Kristus agar mereka semakin menikmati hari-hari mereka. Terima kasih juga untuk Kaleb yang berulang tahun kemarin. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk dia. Kami terus doakan supaya Tuhan memberkati dia dalam pendidikannya, masa depannya. Tuhan yang selalu menolong agar dia pun semakin mencari wajah-Mu, semakin mendekatkan diri kepadamu. Dia semakin bersuka cita di dalam persekutuannya dengan Engkau. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas dia juga. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk Ibu Rosi Tuhan, yang kandungannya sering sekali dia mengeluh untuk kandungan ini. Mohon belas kasihan Tuhan supaya Engkau yang menolong dia, bahkan menolong bayi dalam kandungan ini supaya sehat, bertumbuh dengan baik, dan juga nanti lahir harus operasi sesar. Tuhan memberkati seluruh biaya, kesiapan, dan juga hal-hal lain. Dan bahkan kami berdoa juga untuk suaminya, karena ada wacana dari tempat dia bekerja, dia dipindahkan ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Tuhan, kami berharap sebetulnya tidak terjadi peristiwa hal semacam ini, mengingat bahwa ini masa menanti kelahiran. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga dengan
Ibu Tiur kami terus doakan Tuhan memberkati juga, karena bulan depan mungkin dia sudah akan melahirkan. Tuhan juga terus tolong agar bayi dalam kandungan ini pun tetap sehat dan posisi normal sehingga lahir juga normal. Inilah harapan kami dan suaminya yang terus berjuang untuk kebutuhan hidup mereka. Tuhan memberkati pekerjaannya, kesehatannya, dan berikan perlindungan yang baik. Terima kasih Bapak, kami juga doakan supaya Engkau terus memberkati Pak Pudan. Mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau terus menyempurnakan, memulihkan, dan sel-sel tubuhnya yang terganggu supaya Tuhan perbaiki kembali menjadi normal. Kami sangat berharap akan hal ini untuk Ibu Lili juga. Kami doakan dia supaya Tuhan juga menolong agar Ibu Lili pun bisa pulih total. Walaupun dalam kekurangan-kekurangannya, kelemahan-kelemahan fisiknya, kiranya Tuhan terus tolong dia supaya dia bisa bebas beraktivitas, mengelola usahanya, mengelola rumah tangga dan seterusnya. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu untuk Michael Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati. Karena kami berharap supaya Michael ini bisa pulih, agar dia tidak bergantung kepada cuci darah, transfusi darah. Mohon belas kasihan Tuhan akan dia. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat apapun bentuk pergumulan jemaat ini, agar Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong. Dan biarlah pergumulan-pergumulan kami yang membawa kami bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami juga doakan bangsa dan negara kami, Tuhan peliharalah bangsa ini. Kami bersyukur karena demo pada hari Senin yang lalu tidak menimbulkan masalah, walaupun ada insiden Tuhan. Kami syukuri, kami terus doakan supaya Engkau kiranya menyadarkan setiap kelompok orang yang mencari kepentingan di negeri ini dengan bisa membuat terjadinya perpecahan. Kami berharap supaya upaya-upaya mereka untuk mengacaukan bangsa ini Tuhan gagalkan. Demikian juga dengan berita-berita hoax yang selalu disebarkan, ada penyebaran kebencian terhadap pemerintah dan seterusnya. Tuhan tolong agar masyarakat pun tidak terpancing dengan hal-hal semacam ini, karena ini adalah berdampak buruk nanti bagi bangsa kami, bukan hanya bagi kelompok tertentu, tapi bagi seluruh bangsa ini, seluruh negara ini, bahkan seluruh lapisan masyarakat. Kami doakan bangsa kami, selamatkanlah negeri ini, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalankan puasa. Berkati mereka supaya mereka sehat, mereka kuat, dan juga harapan kami ketika mudik supaya nanti mudik dan arus balik agar tidak terjadi banyak pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Biarlah kiranya semakin menurun sehingga tidak terjadi korban-korban, apalagi sampai korban nyawa. Juga mohon belas kasihan Tuhan supaya semua boleh menjaga protokol kesehatan agar tidak menyebabkan tertularnya penyakit-penyakit, khususnya COVID yang masih melanda negeri ini. Mohon Tuhan Engkau jaga. Tolonglah supaya kami semua sungguh-sungguh juga berjaga-jaga. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di negeri ini, supaya gereja itu menjadi bangkit dan benar-benar gereja itu menaburkan kasih di tengah-tengah masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, bangsa, dan juga strata sosial. Biarlah gereja Tuhan itu betul-betul berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau, berfungsi sebagai garam, berfungsi sebagai terang di tengah-tengah masyarakat. Kami juga doakan gereja supaya semakin bersatu, bekerja sama dan bekerja keras. Juga doa kami supaya Tuhan juga memakai semua konten-konten Kristen di media sosial yang begitu banyak bertebar. Pakailah ini menjadi satu sarana untuk memperkenalkan Kristus dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan bahkan para penginjil dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka, berikan semangat, keberanian, dan juga kerja keras untuk terus-menerus dengan berani dipenuhi oleh kasih Kristus untuk mengabarkan Injil-Mu bagi bangsa ini, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Dan hamba-Mu ini pun pimpinlah terus-menerus, tambah-tambahkan hikmat, keberanian, wibawa, dan juga Tuhan kesempatan-kesempatan untuk bisa berbagi kasih bagi semua orang, khususnya kasih Kristus yang kami peringati pada hari ini. Tolonglah rencana untuk perjalanan kembali ke Kabupaten Kuningan, Tuhan yang memberkati supaya hamba-Mu bisa melangkah lagi. Tuhan mempersiapkan apapun yang diperlukan untuk semuanya itu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
kita mengatakan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan lakukanlah setiap firman yang telah didengarkan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, bersyukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri semuanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat. Halo Pak Yopi, selamat hari Jumat. Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Hari Minggu masih tetap ada ibadah seperti biasa jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Yopi. Ya.